Bagaimana perasaanmu hari ini? Pertanyaan yang sederhana bukan? Tapi memiliki makna yang dalam. Apa itu kanker? Kanker dapat diartikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh abnormalnya jaringan pada tubuh. Jaringan yang tidak terkendali akan mengakibatkan penyebaran dan masalah kesehatan lainnya, seperti masalah fisik hingga mental yang dialami pada sebagian penderita kanker. Lalu, penyebab terjadinya kanker yakni faktor genetik, faktor virus, adanya faktor infeksi, faktor makanan, hingga lingkungan seperti paparan sinar UV. Tanda dan gejala kanker: timbul rasa nyeri atau kesakitan pada daerah terkena kanker. Badan terasa lesu, berkurangnya nafsu makan, kesulitan buang air besar, hingga anemia. Penyakit kanker dapat mengakibatkan dampak pada penderitanya. Dampak fisik kanker: kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, kesulitan memenuhi kebutuhan pribadi, rambut rontok, mengalami kesulitan tidur, nyeri yang mengganggu kegiatan, kesulitan untuk berkonsentrasi dalam satu hal, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dampak psikososial kanker: terkadang penderita kanker akan menjauh dari lingkungan sosial. Tubuh terasa tegang, kelelahan, terasa sulit bernafas, khawatir, mudah marah, hingga depresi. Apabila suasana perasaan yang tertekan seperti menangis terus-menerus, mudah lelah, dan penurunan produktivitas dengan jangka waktu lebih dari 2 minggu. Pengobatan yang dilakukan yakni radioterapi dan kemoterapi, yakni pengobatan untuk membunuh sel kanker dengan efek samping yang sering dialami, yakni mual dan muntah. Namun, tidak perlu khawatir karena perawat akan memberikan obat anti mual muntah sebelum pengobatan. Untuk memenuhi nutrisi, tubuh kita tetap harus makan, tak perlu banyak, tapi makan sedikit namun sering. Tetap semangat dan kuat. Aku merasa capek. Terasa ingin menjauh dari lingkungan. Beban ekonomi yang terasa berat. Rambutku mulai rontok. Aku mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, sebenarnya apa yang kita lakukan untuk mampu melalui proses itu? Self-efficacy. Dengan menumbuhkan rasa percaya bahwa kita mampu mengatasi hambatan, kemudian merencanakan suatu strategi hingga mencapai tujuan, dan yakin akan persepsi diri untuk merealisasikan rencana yang diiringi dengan memberikan motivasi pada diri sendiri dalam proses tersebut. Bukankah dalam kehidupan ini kita punya pilihan? Kualitas hidup baik dengan memiliki pengelolaan emosi yang baik dan membuat rencana untuk bisa membaik. Atau kualitas hidup buruk, mengelola emosi yang tidak baik
dan tidak dapat membuat perencanaan untuk bisa membaik. Segala keputusan untuk memiliki kualitas hidup yang baik atau kualitas hidup yang buruk menjadi tanggung jawab diri sendiri. Bagaimana seharusnya manajemen emosi? 1. Pengalaman penguasaan. Ingatkah kamu di masa lalu pernah mengalami hal yang dirasa sangat berat, teramat sedih, dan ingin menyerah? Yang ternyata akhirnya kamu mampu melewati untuk membaik. Kamu juga mau untuk akhirnya bisa berubah menjadi lebih bahagia. Kedua, pengalaman perwakilan. Meskipun setiap orang berbeda dalam jalan hidup, namun yakinlah untuk bisa meraih titik yang sama dengan cara kita masing-masing. Seperti survivor cancer yang sudah mampu untuk membaik, jadikanlah harapan dan nyalakan api semangat di hati kita. Ketiga, persuasi verbal. Pernahkah kamu tidak sengaja bertemu orang lain seperti teman, sahabat, atau kekasih, dan dia berkata padamu, "Wah, sekarang sudah terlihat segeran wajahnya." Dan kamu pun menjawab dengan senyum dan berkata, "Terima kasih. Semoga menjadikan doa baik untuk saya dan sehat selalu untuk dirimu." Namun, terkadang memang tidak semua orang mengatakan hal baik. Sebagai contoh, sedih melihat keadaanmu yang semakin hari, rambutmu semakin rontok. Begitupun aku. Doakan aku untuk bisa survive ya. Aku akan menerima proses ini untuk diriku lebih baik di kemudian hari. Terima kasih. Dalam kehidupan, tentu akan ada yang mengatakan hal baik dan hal buruk. Namun, bentuk ucapan orang lain yang baik dapat kita jadikan doa, karena sebagai manusia, penerimaan akan kehidupan dapat menjadikan diri lebih baik. Kita hadir di dunia dengan segala berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, keadaan emosional dan biologis. Dalam proses untuk bisa sembuh, kita pasti akan bertemu dengan dokter, melakukan pengobatan kemoterapi, dan bertemu dengan perawat. Yang setelahnya kita pulang dan bertemu dengan keluarga, dan entah mengapa mungkin kita merasakan atau kita timbul emosi yang berkecamuk, murung, menangis, terasa capek, dan timbul khawatir lagi dan lagi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Merealisasikan perasaan emosi. Ya, meluapkan emosi yang sedang dirasakan dengan menceritakan kepada orang lain, atau menuliskan pada diary, dan merekam suara, sampaikan apa yang dirasakan. Kemudian, memahami perasaan emosi. Memahami perasaan yang sedang dirasakan menjadi hal yang rumit. Namun, kita dapat sederhanakan bahwa ini merupakan bagian emosi yang negatif atau emosi yang positif.
Setelah itu, menerima perasaan emosi. Ya, penerimaan emosi yang dapat memiliki makna bahwa diri menerima persepsi yang saat ini dirasakan. Terimalah perasaan ini bahwa hal tersebut hal yang manusiawi, yang pasti dialami semua orang, dan berada di masa yang tidak mengenakan pun tidak masalah, karena akan datang masa yang diimpikan kelak dengan pertolongan Tuhan. Dan terakhir, menjadikan diri lebih kuat dan mampu. Pada proses ini akan membangkitkan rasa percaya diri, tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, menguatkan hati bahwa di gelapnya malam akan terbit matahari yang cahayanya menerangi bumi. Jadi, sekarang aku yakin emosi negatif yang berlarut akan mengikis rasa percaya diri dan beresiko untuk menyakiti diri sendiri. Aku mengupayakan untuk mampu melakukan hal yang baik, melewati hari yang sulit, hingga menumbuhkan rasa yakin untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah berusaha dan menyerahkan takdir terbaik kepada Tuhan dengan ikhlas. Dukungan sosial sebagai bentuk cinta yang diartikan dengan memberikan perhatian, mendapat dukungan untuk mengatasi masalah karena banyak tekanan. Dukungan tidak selalu dalam bentuk tindakan, namun bisa dalam bentuk emosional juga informasi. Contoh-contoh dukungan sosial yang bisa dilakukan oleh orang terdekat, antara lain, Hai, bagaimana harimu? Des, aku mau bilang, kamu jangan pernah merasa sendiri ya, karena aku selalu mengusahakan untuk di dekatmu. Pagi, hari ini kamu butuh bantuan apa dari aku? Sayang, aku di sini. Kamu gak pernah sendiri. Jadi, tolong bilang ya, apapun kesulitanmu, aku akan selalu mengusahakan untuk membantumu. Dukungan sosial dapat membantu kita untuk bisa lebih semangat dan bahagia lagi. Dengan satu, memulai mencari hal baru seperti mengikuti perkumpulan di sekitar rumah atau mengadakan pertemuan dengan sahabat terdekat dalam hal positif. Kedua, tentu memulai untuk membuka diri terhadap orang lain dan lingkungan. Ketiga, kita mulai kembali aktivitas sesuai keinginan dan hobi untuk menghadirkan kebahagiaan. Keempat, memulai untuk mengeksplor kemampuan yang dimiliki lebih lagi. Kelima, memulai untuk meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan segala situasi dan kondisi. Segala bentuk dukungan sosial bisa kita dapatkan dengan aktif dimulai dari diri kita untuk bisa mengumpulkan hal-hal positif yang ada di sekitar. Dengan membuka diri, meningkatkan kepercayaan diri, mengetahui bahwa kita berharga dan berhak untuk diterima dan menerima di lingkungan sosial. Dengan adanya dukungan yang didapat dari orang terdekat, tetaplah berusaha dengan tepat minum obat, makan sedikit tapi sering, meskipun mual untuk tetap memenuhi nutrisi. Berusaha untuk melakukan yang terbaik yang mampu dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kuatkan diri dengan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
proses menjadikan diri untuk berkembang, keputusan untuk memiliki kualitas hidup baik ataupun kualitas hidup buruk menjadi tanggung jawab masing-masing. Tetap berusaha, berdoa, dan menyerahkan takdir kepada Tuhan yang Maha Esa. Kebahagiaan tidak harus mahal. Kebahagiaan tidak harus dicari. Namun, ciptakanlah sendiri kebahagiaan yang berarti di hati, pikiran, dan kisah hidup ini. Survivor Cancer, sehat sembuh membaik. Survivor Cancer, sehat, sembuh, membaik.